Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaminata asyrata niku nggih. Maqalah yang ke-18 dari bab Usyari, bab 10-10. Maqalah yang ke-18. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menunjukkan bahwa beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. Maka pakai anhuma. Meskipun Ibnu Abbas ini satu orang, tapi dominan belakang pakai anhuma. Semoga Allah meridhoi dia dan bapaknya. Ini sahabat Abdullah bin Abbas. Abbas juga sahabat, Abdullah juga sahabat. Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Asyratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannah illa man taba." Kanjeng Nabi berkata 10 macam golongan, anwa artinya macam, dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali mereka yang bertaubat. Dari 10 macam golongan ini ada 10 macam atau 10 golongan dari umatku, kata Nabi, yang tidak akan masuk surga kecuali mereka yang bertaubat. Awaluhum al-qalla' bi fathil qaf wa tasydidil lam. Yang pertama adalah al-qalla'. Ini tak baca saja, nanti ada definisinya di belakang. Yang pertama adalah al-qalla'. Tulis saja qalla' begitu. Qalla', qalla'un, qalla'. Yang kedua wal juyuf. Juyuf. Wa yuqalu al-jayyaf atau dibaca al-jayyaf. Bifakil jim, jayyaf, juyuf atau jayyaf, watas didil ya'i, kama fil qamus, seperti di dalam al-qamus. Qalla, jayyuf. Kemudian yang ketiga al-qattat, wal qattat. 1, 2, 3. Keempat taibub, bifathid dal wa sukunil ya, taibub. Yang keberapa ini? Wadayus. Wasahibul ortobati. Yang keberapa? 6. Orang yang mempunyai gong. Gong itu kayak drum atau kendang tapi besar. Wasahibul qortobah. Sahibul qortobah, orang yang mempunyai gong atau drum. Wasahibul kubah 8 ya. Utul lamnya ditasydid, utul. Yang ke-8 utul, yang ke-9 zanim. Yang ke-10 al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang durhaka kepada orang tua. Qila di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mal qalla'u. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, man qalla', apa itu qalla'? Ya, bagian yang pertama. Beliau ngendikan yang pertama adalah qalla'. Apa itu qalla' ya Rasul? Qalla'. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamshi baina yadayil umara. Qalla' adalah orang yang berjalan di depan para pejabat, para umara. Artinya ai wa huwa as-sa'i ilaihim bil batil wal kadzib. Artinya orang yang berjalan bersama para umara, para pejabat, dengan membawa kebatilan dan kebohongan. Apapun kasusnya, okelah bikin opini agar kita itu yang benar misalkan. Jadi kayak buzzer zaman sekarang mungkin gitu. Jadi apapun masalahnya, ada tim ini yang disebut apa? Qalla' ini.
Qalla ini berarti apapun masalah yang dia lakukan, seorang raja, seorang umara, nanti dia akan bertugas memanipulasi demikian berupa seakan-akan pro rakyat misalkan, seakan-akan ini benar misalkan. Nah, ini namanya qalla. Jadi orang yang berjalan bersama para umara dengan membawa kebatilan dan dusta. Wakila sudah nggih. Wakila mal jayuf atau juyuf. Kemudian dikatakan lagi, sekarang juyuf itu apa ya Rasul? Ini golongan yang kedua, jayuf. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nabbas orang yang suka menggali kubur. Bukan penggali kubur, bukan. Orang yang menggali kubur. Jadi dulu ini kain kan mahal. Ada kasus orang itu mencuri kain kafan. Orang mati cari, dibuka, dibongkar, dicuri kain kafannya, dicuci lagi, dijual. Nah, gitu. Sekarang wis kurang gawean dan wis beresiko. Ketemu demit, ketemu pocong gak sepiro regane. Sekarang gak masuk akal gitu. Nah, sekarang jadi penggali, jadi nabas itu gak masuk akal. Cukup beresiko, regane untuk era sepiro, keselnya jelas. Dulu iya, surrakul akfan artinya orang-orang yang mencuri kain kafan. Sekarang ketika kedengaran aneh ya. Saya kain mau murah boleh. Dulu. Surrakul akfan minal kubur, orang-orang pencuri kafan di dalam kubur. Nabas atau jayus. Qala ba'du salaf, ini ada kisah tentang penggali kubur. Bukan penggali kubur sebenarnya, pencuri kain kafan lebih tepatnya begitu. Kalau nabas itu secara bahasa kan tukang duduk. Nabas tukang duduk. Tapi maksudnya bukan penggali kubur, bukan. Penggali, orang yang suka menggali kubur kemudian dicuri kafannya. Itu nabas ini. Dikisahkan, qala ba'du salaf, ada sebagian salaf itu bercerita. Kana bi baladina nabbasun wa kana fil balad qadin sholih. Diceritakan, ini ada orang ulama salaf bercerita, di negara kami ada seorang yang profesinya ambil kain kafan. Dan ada qadi hakim yang sholih. Ada nabas ini tukang gali kubur ambil kafan, dan ada seorang hakim yang sholih. Falamma qarubat wafatuhu da'a dzalikan nabbas. Ketika hakim ini, qadhi ini, juru hukum ini sudah mendekati wafat, dia memanggil tukang gali kubur tadi, dipanggilnya. Wa qala laqad balaghani annaka tasrukul akfan. Katanya, aku dengar bahwa kamu ini tukang mencuri kafan. Benarkah? Waqad danat wafati, dan ajalku hampir sampai, aku sudah hampir wafat, hampir mati. Waqad a'dadtu qimata kafani, dan sudah menyiapkan uang untuk membeli kafan. Fakhudhu al-an wala tahtakni fi qabri. Maka ambil sekarang saja. Jangan kau sakiti aku ketika di kuburan dibongkar. Ambil sekarang saja. Di hakimnya. Fajabahu an-nabbas ila dzalika. Maka si nabbas si tukang gali kubur ini, tukang pencuri ini mengiyakan. Oke. Falamma jaa waqtu mautihi sami'an nabbasu an-na'iya. Ketika kemudian datanglah waktu kematian seorang hakim ini, si nabbas ini, tukang curi kafan ini mendengar semacam lelayu lah, ada berita kematian. Fa akhbara zaujatahu bima waqa'a ma'al qadhi. Kemudian dia memberikan kabar kepada istri hakim apa yang telah terjadi, kesepakatan antara dia dan hakim tadi. Bu, ada kejadian, saya sudah sepakat bahwa kafannya diambil sekarang, tidak usah nanti kalau di kuburan. Faqalat ikhdarhu. Faqalat, maka istrinya berkata, jangan, enggak bisa, enggak boleh. Falamma dufina thara fi nafsihi ayasriqa kafanahu.
Maka setelah hakim ini dikubur, mungkin malamnya begitu, hatinya tergugah si tukang ini, wah tak colong wae tetepannya. Tergugah hatinya untuk tetap mencuri kain kafannya. Faqala zaujatuhu la taf'al, maka istrinya berkata, jangan, istri hakim ini, jangan. Tapi falam yaltafit ila qauliya, dia tidak mempedulikan ucapan si istri seorang hakim tadi. Falamma hafaral qabra wa dakhala fihi faidan al-mayyitu qad ujlisa. Maka kemudian setelah dia menggali kubur dan masuk ke kuburan, ternyata mayit sudah didudukkan. Duduk lenggah nyendok ini mayitnya si hakim tadi. Faqala hadul malakaini li akhar summa rijlahi. Maka salah satu di antara dua malaikat, Mungkar ataupun Nakir, salah satunya memerintahkan ke satunya, coba cium kakinya. Kakinya si hakim tadi. Fasammahuma wa qala laisa fiha syai'un innahu lam yasa' bihima fi ma'siyatin qattu. Maka setelah dicium, dia berkata tidak tercium bau apa-apa, karena dia tidak pernah melangkahkan kaki ini untuk hal-hal maksiat sama sekali. Faqala summa yadaihi. Kalau begitu sekarang cium kedua tangannya. Fasammahuma wa qala lam ya'mal bihima ma'siyah. Dicium kedua tangannya, tidak menemukan apa-apa karena tidak pernah maksiat dengan kedua tangan. Qala summa ainaihi. Kalau begitu cium kedua matanya. Fasammahuma, kemudian diciumlah kedua matanya. Wa qala innahu lam yanzur bihima ila muharram. Tidak, mayit ini tidak pernah melihat dengan kedua mata ini dengan hal-hal yang haram, qattu sama sekali. Faqala summa sam'ahu. Kalau begitu sekarang cium telinganya. Fasamma ahadu udunaihi. Fasamma ahada udunaihi. Falam yajid syai'an. Maka kemudian malaikat ini mencium satu telinga dan tidak menemukan apapun, sama, nggak ada. Summa sammal ukhra, kemudian mencium telinga yang satu. Fawaqafa, kemudian berhenti. Faqala ahadul malakaini ma wajadta. Setelah berhenti, yang satu malaikat yang berita tadi, loh, kamu nemu apa di situ? Kok mandek? Qala ba'donatsnin. Yang cium telinganya tadi menemukan ada sedikit bau busuk. Ba'donat artinya sedikit busuk, sedikit bau. Qala atadri ma hadin natnatu. Dan berkata, apa kamu tahu tentang kenapa kok agak bau telinganya? Innahu azgha bi ihda sam'aihi ila ahadil khosmaini aktsara minal akhar. Kenapa hakim yang sudah masyhur adil tidak bermaksiat kok telinganya agak bau yang satu? Kamu tahu dia pernah, kasusnya ada dua orang sedang mengadu, berdebat, atau dua orang yang sedang bertengkar mengadu kepada hakim. Si hakim ini lebih agak berat sebelah, mendengarkan dari kedua orang ini yang satu lebih daripada mendengarkan yang satunya. Itu pun berefek telinganya bau. Wah, sulit jadi hakim itu. Jadi dia itu lebih memperhatikan, mendengarkan satu di antara dua orang yang sedang berdebat. Maka kemudian agak bau. Fanfukh fihi, ono sebulan kupingnya gini. Tiupkan. Falamma nafakha fihi kharajat bihun nar imtaral qabr minha nar. Setelah disebul, ditiup sama malaikat yang satu, keluarlah api sampai memenuhi yang kubur penuh api. Falahaqa basar nabas fahmi. Sampai api ini menyambar matanya si tukang curi kafan, akhirnya buta. Ini kisah semacam ini untuk artinya Allah itu menunjukkan kuasanya. Tidak lantas kemudian kalau kita coba-coba ya nggak mesti juga, karena beda alam. Alam kubur itu beda, alam barzah itu beda. Jadi tidak lantas kemudian
selalu akan begitu, selalu akan misalkan kita gali kubur, kita lihat itu. Untuk ini juga kan masa tidak takut lihat dua malaikat kan? Ya karena memang untuk menunjukkan kuasanya. Makanya kan buta kesambar api. Kada fi qam'in nufus, begini sebagaimana diceritakan di kitab Qam'in Nufus. Ini bahayanya. Kalau sekarang saya yakin nggak ada lah orang mencuri kecuali untuk motif tertentu yang katanya untuk apa? Pesugihan gitu. Atau apa untuk pelet atau apa tahu. Kalau untuk dijual untuk apa? Konten ya. Biar viral. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mal qattatu. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul mal qattatu, apa qattat? Qattat ini yang ketiga. Yang pertama qalla tuyuf, qattat. Apa qattat ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam an-namam, tukang adu domba. Di sana ngomong A, di sana ngomong B, tempuh. Itu. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, ara'aita qaula Allah ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ada kisah ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tahukah engkau tentang firman Allah yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja?" Pada hari ditiupnya sangkakala, kemudian fatatuna afwaja, kalian datang dengan berkelompok-kelompok. Artinya Mu'adz bin Jabal ini bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz laqad sa'alta an syai'in 'azim. Wahai Mu'adz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Tsumma arsala 'ainaihi asy-syarifataini bil buka. Kemudian Rasulullah membiarkan kedua matanya yang mulia menangis, melindang air mata. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, jadi kita itu kelak itu akan berkelompok-kelompok. Fatatuna afwaja, berkelompok-kelompok. Tapi kemudian Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Beliau berkata, yusharu asratu asnafin min ummati ashtahata. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin yubdi suwarahum. Ada 10 kelompok dari umatku yang mereka itu tidak dikelompokkan. Ada 10 macam orang dari umatku yang mereka itu tidak berkelompok-kelompok, tercerai-berai. Qad mayyazahumullah, mereka dibedakan oleh Allah dari jamaatul muslimin, dipisahkan dari golongan muslim. Bahkan wa yubdi suwarahum, dan Allah tampakkan bentuknya, bentuk mereka ini yang tidak berkelompok. Padahal ya umat Kanjeng Nabi menangis karena ini dikelompokkan dengan umat Kanjeng Nabi, tercerai-berai. Faminhum ala suratil qirodah, ada sebagian dari mereka seperti kera. Wabaduhum ala suratil khanazir, wabaduhum ala suratil khanazir. Sebagian dari mereka ada yang seperti babi, berbentuk babi. Wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa wujuhum yushabuna 'alaiha. Sebagian dari mereka ada yang diwalik, jadi di kakinya yang ditarik, wajahnya itu terseret, dibalik. Wa ba'duhum umyun yataraddadun, ada sebagian dari mereka yang buta kemudian kesana kemari mencari jalan. Wa ba'duhum summun bukmun la yaqilun, sebagian dari mereka ada yang tuli, bisu dan tidak berakal. Wa ba'duhum yamduhuna alsinatahum mutadalliyatin ala sudurihim yasilul qayhu min afwahihim lu'aban. Sebagian dari mereka lagi ada yang
justru memakan lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada dan keluar nanah seperti iler tapi nanah. Yakdziruhum ahlul jam'i, yang semua itu jijik melihatnya. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum, dan sebagian ada yang terpotong kedua tangannya dan kakinya. Wa ba'duhum musallabuna ala judhu'in minan nar. Kecepatan betul. Sampai mana? Sampai mana? Yang belum yang mana? Pokoknya ada yang terpotong kaki tangannya. Nggih, tak ulangi nggih. Jadi sebagian dari mereka ada yang seperti kera, ada sebagian lagi ada yang seperti babi, ada yang dibalik kakinya, diseret wajahnya, ada yang buta dan mereka hilir mudik bingung karena buta. Ada sebagian dari mereka itu tuli dan bisu, tidak berakal. Sebagian dari mereka ada yang memakan lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada, yang mengeluarkan nanah, yang semua itu jijik melihatnya. Sebagian dari mereka ada yang terpotong tangan dan kakinya. Wa ba'duhum musallabuna anya ala judhu'in minan nar, dan sebagian lagi disalib, dipenteng di pohon kayak kurma itu namanya bukan pohon kurma itu jenis gelugu. Tahu gelugu nggih? Batang kurma atau batang kelapa itu gelugu dari api, dipenteng digelugu dari api. Wa ba'duhum asyaddu natsnan minal jaifi, ada sebagian lagi baunya ini lebih menyengat busuknya daripada bangkai, lebih busuk dari bangkai, baunya lebih busuk dari bangkai. Wa ba'duhum yuksawna jalabiba sabighatin min qatiran, dan sebagian lagi memakai selendang yang terbuat dari ter gitu, semacam aspal panas. Faman ladzina ala suratil qiradah falqattatu bainana, adapun mereka yang seperti bentuknya kera, yang berbentuk kera adalah mereka yang suka mengadu domba antar manusia. Yang suka mengadu domba besok kemungkinan dibangun dari itu seperti kera. Wa amal ladzina ala suratil khanazir fa akalatus sukhti wal kasbil haram mislal maksa war risha. Sedangkan orang yang berbentuk babi adalah orang-orang yang memakan haram dan pekerjaan-pekerjaan haram seperti suap. Wa amal munakkasuna bi urusihim wa wujuhihim fa akalatur riba. Sedangkan orang yang dibalik wajahnya, ditarik, diseret, merekalah orang-orang yang memakan riba. Wa amal faman yajuru fil hukmi. Sedangkan orang yang buta, mereka yang berbuat kesalahan di dalam hukum. Hukumi sampai naik dewi, undang-undang mesti olah alik apa dewi. Wa amas summul bukmu faumul ladzina yu'jibuna bi a'malihim. Sedangkan orang yang tuli dan bisu, merekalah orang-orang yang membanggakan amalnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Merasa bangga wasakus tiap bengi wis tahajud, wis duha, wis apik banget dan misalkan. Nauzubillah min dzalik. Wa amal ladzina yamdughuna alsinatahum fal ulama wal qassas alladzina yukhalifu qaulahum amalahum laini. Sedangkan orang-orang yang memakan lidahnya sendiri, yang lidahnya menjulur sampai ke dada dan keluar nanah,
Mereka adalah ulama-ulama dan tukang-tukang cerita, tukang yang mengisahkan ulama yang ucapannya itu tidak cocok dengan amalnya. Meng ote, meng omdo. Waduh gitu. A'udzubillahi min dzalik ya Allah. Wa amal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum falladzina yu'dzunal jiran. Sedangkan orang yang terpotong kaki dan tangannya, mereka adalah orang yang menyakiti tetangga loh. Padahal termasuk menyakiti tetangga itu ketika tetangga kita lapar, kita masak enak, baunya nyampe ke sana, tapi makannya tidak nyampe ke sana, itu menyakiti sudah. Apalagi belah durian wes sak kampung mampu kabeh. Insyaallah. Wa amal musallabuna ala judhu'i minan nar fasu'adu bin nas ila sultan. Sedangkan orang yang disalib, dipenteng di gelugu dari api, mereka adalah orang yang suka melaporkan kepada penguasa, melaporkan tetangga. Gawe-gawe dilaporkan gitu. Tidak hak loh, batil gitu. Kalau hak yang enggak ada masalah. Wa amal ladzina hum ashad natsnan minal jayfi falladzina yatamatta'una bisyahawati wal ladzat wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim. Sedangkan orang-orang yang baunya lebih busuk dari bangkai, mereka adalah orang yang bersenang-senang dengan syahwat dan kenikmatan-kenikmatan dunia dan mencegah hak Allah dari hartanya, artinya tidak mau berinfak, tidak mau berzakat. Ya. Orang yang bersuka-suka atau menikmati dengan syahwat-syahwat dan kayak kenikmatan-kenikmatan sementara tidak mau menggunakan hak Allah, yaitu dengan zakat atau infak. Wa amal ladzina yuksawna al-jalabib fa ahlul kibri wal khuyala'i wal fakhr. Sedangkan orang yang dipakaikan selendang dari aspal, mereka adalah orang yang suka takabur, sombong atau gumede, sejenis ini gitu. Kibr, khuyala, fakhr ini maknanya mirip-mirip sama. Sombong, takabur, membanggakan diri lah. Kadza rawahu at-Tabrani, demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya kadza rawahu Al-Qurtubi, demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madaibu, ini kok nggih. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madaibu, apa itu daibub ya Rasulullah? Ini golongan yang keempat. Yang pertama qolla, kemudian juyuf, kemudian qottat, yang keempat adalah daibub. Golongan yang keempat yang tidak masuk surga kecuali mereka yang bertaubat. Ya Rasul, siapa sih daibub itu? Orang yang tidak masuk surga kecuali bertaubat. Qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yajma'u fi baitihi al-fatayat al-ima lil fujur ay zina ay wa huwal jami' bainar rijal wan nisa. Daibub adalah, kata Rasul, orang yang mengumpulkan wanita-wanita di rumahnya untuk berbuat zina. Apa sekarang ini? Pemilik mungkin pemilik lokalisasi lah. Apa? Pemilik rumah berdiri misalkan. Orang yang mengumpulkan di rumahnya, mengumpulkan perempuan-perempuan untuk berbuat zina. Ai wa huwa al-jami' bainar rijal wan nisa. Artinya dia mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi menampung perempuan-perempuan, mengundang lelaki hidung belang datang. Jadi dulu memang sudah ada. Mucikari atau germo. Bose. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat tadi. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada Rasulullah, mad dayyus. Kemudian dayyus itu apa ya Rasul? Ini yang kelima, orang golongan yang kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaghuru ala ahlihi ay zaujatihi
wa bintihi wa ukhtihi. Dayus adalah orang yang tidak punya kecemburuan atas keluarganya. Artinya istri atau anaknya atau saudara perempuannya. Dia digonceng wong sapa mbok, tenang. Itu karena enggak ada kecemburuan. Mosok sih adekku dibonceng ngalor ngidul loh, cah enggak jelas. Harusnya ada rasa itu. Ya, karena kadang-kadang itu saking les sudah terbiasa lihat, akhirnya menganggap lumrah. Jadi harus punya cemburu. Ngerti garwane ngobrol karo koncone kudu ana rasa kene gak. Cuma malah mempersilahkan masuk. Masuk ordonan orang, ordonan aku tekan bojoku rumah. Lah, ini berarti tidak punya kecemburuan sama istrinya menemui orang lain, dia tidak cemburu. Ini bahaya. Istri, anak, saudara perempuan sama. Cuma kadang-kadang itu karena sudah tunangan itu seakan-akan kayak resmi. Seperti tunangan ya wes digonceng ngalong itu seneng pantai semua. Kita sebagai kakaknya atau sebagai ayahnya biasa-biasa aja, nggak ada kecemburuan. Harusnya cemburu ketika anak kita, istri kita, saudara kita melakukan hal-hal yang haram, kita cemburu. Orang yang tidak punya kecemburuan itu yang disebut dayus. Walah mengkocone dewi lah, kadang pembelian tunangannya kok dulu rapi. Harus cemburu. Cara kula misalkan bojo kula sekedar cek karo wong ora jelas, kudune cemburu. Harusnya cemburu. Jadi dayus orang-orang yang tidak punya kecemburuan atas keluarganya, itu istri atau anaknya atau saudaranya. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sahibul ardhabati. Kemudian siapa sahibul ardhabah? Orang yang mempunyai kendang. Yang mempunyai drum, kendang tapi besar. Ardhabah itu kendang tapi besar. Drum mungkin gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yadribu bit-tabli wa huwa al-qubatul kabirah, yaitu orang yang memukul gong atau drum, yaitu kendang yang besar. Ini yang keberapa ini? 6. Kita sambung. Wakila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, "Ma sahibul qubah?" Dan siapa yang sahibul qubah, yang mempunyai kendang? Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yadribu tambur. Orang yang memukul kendang, bitamil ta wa huwa at-tablus shaghir, kendang tapi kecil namanya tambur, yang besar namanya tabl. Artinya begini, kok keras sekali. Dulu itu identik alat musik kendang, drum itu identik dengan maksiat. Makanya di kitab-kitab salaf rata-rata mengharamkan alat-alat itu. Identik sekali. Meskipun para ulama, jumhur ulama menghukumi alat musik, ya, tidak bisa dihukumi alatnya. Tergantung itu untuk apa. Kalau dulu memang iya syiar orang fasik itu ya, ada suara kendang, ada terus identik dengan minuman keras. Masa musik identik dengan minuman keras. Kalau sekarang kan tidak. Kendang atau drum, gitar itu dulu identik dengan kefasikan. Kalau sekarang ya ikut jumhur saja, artinya yang penting ekses yang ditimbulkan dari musik itu bisa mengingat Allah, ya oke aja. Kalau tidak justru berfantasi maksiat, ya jangan, itu haram gitu saja. Kalau sudah digebiak musik haram ya nggak bisa. Ringtone HP musik, perkataan tulis nada WA musik, haram kabeh. Alarm ya musik, burung itu juga musik, masuk haram kabeh? Ya tidak.
Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mal utul. Dikatakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu utul? Utul. Utul ini golongan yang ke 8. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la ya'fu 'anil dzambi wa la yaqbalul 'udhra. Yaitu orang yang tidak menerima orang yang tidak menerima maaf atas kesalahan dan tidak menerima permiyati sama, tidak menerima alasan. Enggak tanpa alasan, titik tanpa koma, ora ya ora. Artinya ai wa huwa al mutakabbir, karena itu berarti orang yang takabur. Orang mutakabbir. Orang yang tidak menerima maaf dari kesalahan dan tidak menerima alasan, itu berarti orang takabur, orang sombong. Wakila di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mazanim. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, wa mazanim. Kalau zanim niku napa Kanjeng Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi wulida minaz zina wa ya'udu ala qari'atit tariq fayaghtabun nas. Zanim adalah anak hasil zina. Kemudian wa ulliqa biman laisa minhu. Enggak tahu namanya apa di sini. Zanim adalah anak zina yang kemudian dinisbatkan kepada orang lain. Anak nyun sewu anak zina itu tidak intisab kepada ayah. Wa yaqudu ala qari'atit tariq, dan dia duduk di tengah jalan. Fa yakhtabun nas, dan dzulum, yaitu orang yang zalim. Artinya apa? Apa ada sih orang begini? Ya. Apa di bahasa kita apa zanimnya? Jadi ada anak zina yang kemudian mungkin loh, anak zina kemudian dititipkan di panti, dan jelas siapa ayahnya. Kemudian dia meratapi nasib, akhirnya di tengah jalan muring-muring nyalahke, wape wong salahke. Mungkin begitu mungkin. Kalau sekedar anak zina tok enggak ada masalah itu. Orang anak zina pun enggak tahu menau apa-apa, tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Wal aqu masyhur, sedangkan orang yang durhaka ini sudah masyhur. Ini yang ke-10 masyhur lah orang yang durhaka. Standarnya itu yang perlu kita pelajari. Wa dhabitul uquqi huwa ayyasdura minal walad ma yata'adzal walidani aw ahaduhuma bihi idza an laysa bil hayyin fil urfi wa illam yakun muharraman law fa'alahu ma'al ghair. Standarnya uquq, standarnya dibilang durhaka adalah huwa ayyasdura minal walad. Jadi seorang anak mengeluarkan entah itu kata-kata, apa itu tingkah, apa itu gerakan, apa itu isyarah, yang kedua orang tuanya merasa tersakiti atas hal itu. Sakit yang tidak gampang, yang secara uruf, secara adat ini tidak bisa diterima. Secara adat ini idaan laisa bil hayyin, artinya nyakit nek wong loro merasa sakit dan tidak, kan relatif. Kadang ono sing sakit apa gak piye-piye misalkan. Nah, yang disebut durhaka adalah ketika seorang anak melakukan hal yang orang tuanya ini merasa tersakiti. Sakit yang secara adat, secara uruf memang sudah wajar kalau itu sakit, kalau dibegitukan. Meskipun wa illam yakun muharraman law fa'alahu ma'al ghairi, meskipun ini tidak haram jika dilakukan dengan orang lain. Kalau konsolnya nggak haram, tapi sama orang tua kok sampai itu menjadikan sakit, itu disebut durhaka. Contohnya ka'ayyal qahu fayaqtabu fi wajhihi, seperti misalkan kita bertemu orang tuanya tapi justru kita memalingkan wajah atau cemberut, ketemu bapaknya mau dipendilii misalkan, kalau sakit mesti itu sakit yang wajar, harus sakit itu orang tua dibegitukan. Secara uruf itu sakit. Soal memaafkan dan tidak itu ya jenis wong tua, karo anak istilah tega mesti. Tapi secara tabiat, secara uruf ya sakit. Diplengosi anak mesti
disakit. Cok demeneh milih kancane, ketemu kanca wis bapak ora dianggap kene milih kancane. Masih sakit. Au yuqaddimu alaihi fi mala'in. Atau ketika di tempat ramai berjalan itu justru bapaknya disalib nang ngarepe nyong-nyong gitu. Di tempat keramaian itu kan beban itu di tempat umum lagi. Orang tuanya kan izin pasti kok anak sopo di tempat keramaian mana emang lancangi di depannya hanya kayak itu. Ini contoh-contoh saja. Jadi standarnya ketika anak melakukan hal yang bisa menyakiti kedua orang tua, yang menyakiti ini bukan artinya dianggap wajar secara uruf, secara adat itu wajar kalau sakit. Fala yaqumu lahu wala ya'ba'u bihi, dan dia tidak berdiri atas datangnya orang tua dan tidak peduli sudah. Cuek, tidak peduli ada ayahnya datang cuek. Tidak berdiri untuk orang tua. Ya kalau di sini mungkin kita menghormati orang tua ini tidak harus berdiri. Ya ada cara lain lah. Kita ketemu mesem sudah gitu. Ada ekspresi lain. Tapi memang berdiri ini salah satu bentuk kita menghormati. Kayak ada orang alim datang kita berdiri. Nah gitu nih. Ada orang tua datang kita berdiri. Itu bentuk menghormati. Meskipun tidak harus itu. Suara dipelemosi orang merenggut oleh sapi. Karena kalau standarnya standar lorwati tidak secara uruf ya gak jelas nanti. Ada orang sing anake ngene kowe karo bapakne ra piye-piye ada. Pak, kowe wis mangan urung misal karo bapakne. Iku kudune lorati kudune. Ini kadang pokoke ora saking wis terbiasa atau bahkan dene dulu begitu semua orang tuanya. Jadi diperlakukan sama. Nek kuping kok apem gitu aku mau bocah-bocah ada di kelas itu. Masyaallah. Itu bocah-bocah masyaallah. Ya kalau masih anak-anak masih bisa diarahkan ya, bisa katakan. Wa nahwi dzalika mimma yaqdi ahlul aqli wal muru'ah bi annahu muadzin idza'an 'azima. Dan semisalnya contoh-contoh yang lain dari hal-hal yang secara ahlul akal, secara orang yang berakal, dan ahli muru'ah berarti orang yang paham betul harga diri, itu menganggap bahwa itu menyakiti yang sangat menyakiti yang besar kepada orang tua, itu disebut akal. Mungkin kalau di orang-orang awam sekedar sama orang tuanya tidak boso, mature bahasanya biasa, itu mungkin mereka biasa-biasa saja. Ada yang harus boso, ada yang gitu, itu relatif. Tapi yang jadi ukuran adalah menurut ahli akal dan muru'ah, menurut orang yang berakal dan ahli harga diri, perlakuan ini sudah menyakiti, berarti ini sudah disebut durhaka kepada kedua orang tua. Tapi sing dadi wong tua yo sing gede pangapurane lah begitu nggih. Toh bagaimanapun sedikit banyak kita ini, bagaimana anak kita akan berlaku kepada kita, yo bagaimana kita kepada orang tua kita. Sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Kalau kepengin kita diperlakukan baik pada anak, maka kita mestinya memperlakukan baik kepada orang tua kita. Ini pun sunatullah pun ngoten. Wal maqalatu tasi'ata asyarata wallahu ta'ala nggih. Yang nelayan barang asli. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin.